Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Balik lagi di AFA99 Channel. Ada banyak sekali pelanggaran dalam permainan bola basket dengan hukuman pelanggaran yang diterima baik pemain maupun tim. Mulai dari turnover, fall out, bahkan scoring. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 20 jenis pelanggaran dari banyak pelanggaran yang umum terjadi. Berikut dengan istilah-istilah yang wajib kalian ketahui. Sebelum kita bahas 20 macam pelanggaran dalam permainan bola basket, kalian harus tahu dulu nih arti dari kata foul. Nah, foul adalah bentuk pelanggaran yang bertentangan pada peraturan permainan bola basket, di mana pelanggaran ini dilakukan oleh pemain antar tim lawan pada saat bertanding. Oke teman-teman, kita langsung bahas ke 20 macam pelanggarannya dari permainan bola basket. Yang pertama adalah personal foul, yaitu pelanggaran perorangan yang dilakukan pada saat pertandingan. Nah, ada perbedaan jumlah peraturan personal foul antara FIBA dan NBA, di mana FIBA atau yang dikenal sebagai induk basket dunia ini memberlakukan 4 kali peraturan personal foul. Dan foul yang kelima berupa sanksi, yaitu foul out atau dikeluarkan dari pertandingan. Sedangkan NBA memberlakukan 5 kali personal foul, dan foul yang keenam adalah foul out atau dikeluarkan dari pertandingan. Kedua adalah team foul. Team foul merupakan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tim dengan hitungan per quarter. Jadi, kalau misalkan dalam satu tim tersebut ada 5 pemain yang melakukan pelanggaran, maka total foul yang dihitung ada 5 kali, atau yang disebut dengan team foul. Nah, hukuman dari team foul ini bersifat per quarter. Jika tim foul yang dikumpulkan kurang dari 5 kali di satu quarter, maka hukumannya adalah lemparan ke dalam. Sedangkan jika sudah 5 kali, maka akan berupa free throw. Pelanggaran yang ketiga adalah technical foul. Pelanggaran teknikal ini merupakan salah satu jenis pelanggaran berat dalam permainan bola basket. Biasanya pelanggaran ini terjadi karena sang pemain mengeluarkan kata-kata kasar kepada ofisial pertandingan, melakukan gerakan yang berlebihan, bermain tak semestinya, dan memicu perkelahian antar pemain. Selain pemain, pelanggaran ini juga berlaku untuk pelatih dan ofisial tim. Hukuman dari technical foul ini yakni jika 2 kali mendapatkan jenis pelanggaran ini, maka akan langsung dikeluarkan dari pertandingan atau ejected, serta hadiah free throw untuk lawan. Pelanggaran keempat, offensive foul, yakni pelanggaran yang terjadi karena pemain yang berada pada posisi menyerang melakukan tabrakan pada pemain bertahan lawan yang sudah memiliki posisi defense yang benar. Pelanggaran ini biasa sangat merugikan karena menghilangkan possession ball. Shot clock at 5. Here is Harden with the runner. Offensive foul. Hukuman dari offensive foul ini adalah personal foul untuk yang offense dan perpindahan bola. Pelanggaran yang kelima adalah blocking foul, yakni pelanggaran yang terjadi karena pemain dengan sengaja menghentikan pemain lawan dengan cara menutup gerakan secara tiba-tiba yang membuat pemain lawan kehilangan keseimbangan untuk melakukan shooting. Hukuman dari blocking foul ini adalah personal foul untuk yang defense. Pelanggaran yang keenam adalah flagrant foul atau unsportsmanlike foul, yakni jenis pelanggaran yang tidak etis karena pemain dengan sengaja ingin mencederai pemain lawan atau melakukan pukulan pada tubuh lawan saat sama-sama berduel. Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran jenis berat dan bisa mendapatkan scoring.
Hukuman dari flagrant foul atau unsportsmanlike foul ini adalah free throw, technical foul, foul out, hingga scoring. Pelanggaran yang ketujuh adalah traveling foul, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh pemain di mana pemain tersebut melangkah sebelum dribble. Nah, pelanggaran jenis ini sangat umum terjadi di level junior nih teman-teman. Sedangkan di kompetisi NBA, pelanggaran ini biasanya terjadi pada pemain yang kebingungan sehingga melakukan traveling. Lucu juga ya. Untuk hukuman traveling foul adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran yang ke-8 adalah 3-second violation, yakni jenis pelanggaran yang diakibatkan kelalaian pemain yang tidak ingin keluar dari pen lawan selama 3 detik. Jadi, pemain yang berdiri di area ini jangan kebanyakan melamun ya, ntar kena 3 second loh. Certainly has an opportunity here with Russia. Yeah, Cooligan really came on in that second half yesterday after a rough start. Only had 6 points, but there were 6 big points. Hukuman dari 3-second violation ini adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran yang ke-9 adalah backcourt violation. Pelanggaran ini terjadi karena pemain melakukan dribble bola kembali ke wilayah pertahanannya setelah melewati garis tengah lapangan. En un primer tiempo de cuidado extremo del balón. Nah, hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola. Pelanggaran yang ke-10, yaitu foul out, adalah hukuman untuk pemain yang telah menerima 5 kali personal foul dalam satu pertandingan. James with Livingston. James 36 points, 7 rebounds, 5. Hukuman dari foul out adalah pemain tak bisa melanjutkan pertandingan pada sisa waktu yang ada. Pelanggaran yang ke-11 adalah 24-second violation, yakni pelanggaran yang diberikan karena tim tak mampu memanfaatkan batas waktu 24 detik untuk melakukan possession yang berujung pada shooting, dunk, atau layup untuk menambah angka. Hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran ke-12 adalah hand checking, yakni pelanggaran personal foul di mana dilakukan oleh defender atau pemain bertahan yang terkadang atau terus menggunakan tangan untuk melakukan kontak dengan pemain lawan yang menguasai bola. So he can guard when he wants to. The crowd doesn't like it. Frazier and Monk exchanging a few words out there. Hukuman hand checking adalah personal foul untuk defense. Pelanggaran yang ke-13 adalah 5-second violation, yakni pelanggaran yang diberikan karena pemain diam atau tak melakukan gerakan passing selama 5 detik di luar garis out defense atau offense. Dan dalam pelanggaran ini, pemain tidak melakukan offense ketika dijaga lawan. Hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran yang ke-14 adalah shot clock violation, yakni pelanggaran saat pemain melakukan shooting tepat sepersekian detik setelah waktu 24 detik habis. Biasanya nih teman-teman, jika bola masuk maka poin tak dihitung sebagai angka tambahan. Jadi teman-teman jangan kelamaan goreng bola ya. Hehe. Nah, hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran yang ke-15 adalah 8-second violation, yakni pelanggaran yang disebabkan pemain melakukan dribble di wilayah sendiri melebihi 8 detik. He's going to be fine defensively. He can hold his own, and offensively, sneaky. He still has a lot of athleticism left. Nah, hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran yang ke-16 adalah double dribble, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh pemain karena melakukan dribble kembali setelah memutuskan berhenti untuk mendribble bola. Nah, dari momen ini pemain harus melakukan passing atau shooting ke ring lawan. Hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover.
Pelanggaran yang ke-17, pushing foul, yakni pelanggaran yang terjadi karena mendorong musuh yang mengakibatkan pemain musuh tak seimbang atau jatuh. Wah, bahaya juga ya. Как и Йович. И Мачман, кстати, солидная такая сербская диаспора. Nah, hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran yang ke-18, shooting fouling, yakni pelanggaran yang terjadi karena pemain yang hendak memasukkan bola bisa melalui shooting, layup, sampai dunk, ingin membatalkannya, tetapi dengan cara berlebihan, padahal sudah posisi pemain lompat. Wah, bahaya juga ya. Nah, hukuman dari pelanggaran ini adalah free throw atau tembakan bebas. Pelanggaran yang ke-19 adalah carrying the ball, yakni kesalahan yang terjadi karena sang pemain melakukan gerakan dribble memutar bola. NBA LPLP or visit NBA.com/leaguepass. And he's only got 5 points, 1 field goal. How many times have we seen? Hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Pelanggaran yang ke-20 yaitu illegal screen, yakni pelanggaran yang terjadi karena pemain melakukan posisi screen dalam permainan pick and roll namun tidak dalam posisi benar atau bahkan melanggar pemain lawan. Hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Alhamdulillah teman-teman, itulah 20 macam jenis pelanggaran yang sering terjadi yang bisa kalian pahami dan hindari pada saat bermain bola basket. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Nah, buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya, agar channel ini bisa bertahan dan berkembang sehingga membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.